Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Dwi Septarino, Saya Akmal Syukri Hanafi. Saya Dino Setiawan. Saya Naila Alfianur Afifah. Saya Satria Sadam. Saya Dimas Aditya. di mana kami akan menjelaskan materi mengenai short circuit analysis. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai short circuit atau yang sering kita kenal dengan hubung singkat. Hubung singkat sendiri dapat didefinisikan sebagai arus lebih yang terjadi dikarenakan terdapat dua nilai tegangan yang berbeda pada suatu rangkaian dengan nilai impedansi yang sangat kecil, yaitu mendekati 0, sehingga terjadilah lonjakan arus. Adapun penyebab umum dari hubung singkat, yang pertama karena suhunya berlebih yang terjadi biasanya diakibatkan karena beban berlebih. Yang kedua, kegagalan isolasi kabel. Yang ketiga, busur api akibat kondensasi bersama udara. Dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis hubung singkat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu arus gangguan hubung singkat simetris dan arus gangguan hubung singkat asimetris. Arus gangguan hubung singkat simetris adalah gangguan hubung singkat yang terjadi pada sistem 3 fasa saja, dengan ground ataupun tanpa ground. Konsleting jenis ini terjadi di mana ketiga konduktor hubung singkat secara bersamaan. Dan gangguan hubung singkat jenis asimetris adalah gangguan yang terjadi pada sistem 1 dan 3 fasa. Hubung singkat ini terjadi antara konduktor bertegangan dengan atau tanpa ground. Hubung singkat asimetris sendiri terbagi lagi menjadi line to line fault, 2 fase yang disingkat tanpa ground, double line to ground fault, 2 fase yang terhubung bersama ke ground, dan single line to ground fault, salah satu fase terhubung singkat ke ground. Nah, pada percobaan kali ini, kami akan melakukan penggunaan software etap yang mana dilakukan analisis hubung singkat pada suatu rangkaian. Yuk, langsung saja kita lihat proses perangkaian menggunakan software etap. Pada kesempatan ini saya akan membuat rangkaian analisa hubung singkat pada aplikasi etap. Langkah yang pertama akan kita lakukan adalah untuk membuat dokumen baru. Pada dokumen ini saya buat dengan judul short circuit. Kemudian kita klik OK. Dan untuk username-nya sebagai contoh saya berikan kelompok 3. Dan saya klik OK. Kemudian muncul layar dari etap tersebut, lembar kerjanya, mana kita siap untuk melakukan pemodelan rangkaian. Sebelum itu kita memberikan informasi untuk judul proyek kali ini adalah analisa hubung singkat. Kemudian untuk lokasinya sebagai contoh saya buat di rumah dalam pengerjaan ini. Untuk kontraknya sebagai contoh saya buat NIM saya dan nama saya. Kemudian saya klik OK. Kemudian ada beberapa komponen yang diperlukan dalam menganalisa hubung singkat ini. Yang pertama yang akan digunakan adalah generator. Kemudian ada ditambah dengan bus. Kemudian dilanjutkan dengan transformator. Kemudian dilanjutkan dengan bus lagi.
Kemudian dilanjutkan dengan transmisi line. Dan dilanjutkan dengan transformator. Dilanjutkan dengan bus lagi. Kemudian dilanjutkan dengan transformator. Kemudian bus lagi. Dan terakhir ditambah dengan generator yang kedua. Ketika semuanya sudah dirangkai, selanjutnya adalah untuk memasukkan data-data komponen dari generator, transformator, dan juga transmisi lainnya. Yang pertama adalah generator. Pada generator yang pertama, operation mode-nya adalah menggunakan swing. Selanjutnya ratingnya menggunakan 50 MW dengan tegangan 20 kV dan faktor daya 85%. Nah, kemudian untuk impedansi modelnya kita menggunakan typical data. Selanjutnya di generator yang kedua pun untuk operation mode-nya menggunakan voltage control, untuk ratingnya sama itu 50 MW dengan tegangan 20 kV, dan untuk MVAR limits-nya kita menggunakan capability curve dengan setengah dari 50 ini adalah 25. Kemudian kita ketik di sini 25 dan muncullah gitu Qmax di sini. Selanjutnya untuk impedansi modelnya kita menggunakan typical data. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk transformator, ini pada hubung primernya itu kita masukkan 20 kV dan hubung sekundernya itu 70 kV dengan rate itu sebesar 100 MVA. Kemudian untuk impedansinya itu menggunakan typical Z dan X/R. Kemudian untuk kita bisa melihat grounding, simbol grounding pada trafo tersebut, kita tekan centang simbol ini. Selanjutnya untuk trafo yang kedua, ratingnya sama seperti yang tadi, 70 kV dengan rate 100 MVA. Kemudian impedansinya menggunakan typical Z dan X/R. Untuk groundingnya pun sama gitu, kita centang tanda simbol itu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk bagian primernya 70 kV, sekunder 20 V dengan rate itu 100 MVA. Kemudian untuk impedansinya sama gitu, menggunakan typical ZN X/R, dan groundingnya kita centang simbol. Pun juga demikian pada trafo yang keempat, hubung primer 70 kV, sekunder 20 kV dengan rate 100 MVA dengan impedansi typical Z dan X/R. Kemudian untuk groundingnya kita centang. Kemudian ketika sudah, kita klik OK. Selanjutnya adalah kita mengisi pada transmisi line. Pada transmisi line ini panjangnya adalah kita buat menjadi 15 km. Kemudian untuk parameternya ada tipe Pirelli, Crolin, pada tipe yang ini kita gunakan. Ini kita klik OK. Selanjutnya pada ground wire-nya
kita pilih EPRI dengan kode 3 nomor 10 ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada impedansi kita pilih user define. Untuk bagian positifnya kita beri 0,2, kemudian lanjut 0,2, 0,3 dan 0,1. Untuk negatifnya 0,2, 0,2, 0,3 dan 0,1. Kemudian untuk bagian zeronya kita isi menjadi 0,25, 0,25 dan di sini 0,4, di sini 0,1. Kemudian selanjutnya sama di transmisi line yang kedua pun demikian, panjangnya itu 15 km dengan parameter untuk library-nya menggunakan tipe Pirelli klorin. Kita klik OK. Ground wire library-nya menggunakan EPRI kode 3 nomor 10. Kita klik OK. Dan pun impedansinya sama gitu seperti yang tadi. Kemudian kita klik OK. Dan demikianlah gambar dari rangkaian untuk analisa hubung singkat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan analisa hubung singkat short circuit pada bus 2. Baiklah, kita akan melakukan analisa hubung singkat pada short circuit bus 2. Terutama kita harus klik kanan, lalu kita klik fault. Setelah itu kita simulasikan. Baik, setelah kita simulasikan, pada saat terjadi gangguan pada bus 2, tegangan yang diterima oleh bus 2 sebesar 37,54 kV dari tegangan kirim generator sebesar 20 kV dengan arus gangguan yang terjadi sebesar 4,54 kA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah kami buat dan akan kami simulasikan uji short circuit yang mana akan dilakukan pada bus 2 dan bus 6. Sebelum kita melakukan simulasi, kita perlu melakukan klik kanan pada bus 2. Dan melakukan klik fault. Sedangkan lakukan di tempat yang sama pada bus 6. Klik kanan dan fault. Itu langkah yang perlu dilakukan sebelum simulasi short circuit. Sekarang mari kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat tertampil di sini hasil tegangan dan arusnya pada bus yang kita simulasikan, itu bus 2 dan bus 6. Kita lihat di sini bahwa bus 2 itu menerima tegangan sebesar 37,59 kV yang mana arusnya sebesar 4,54 kA. Begitu pula dengan bus 6, dapat kita lihat bahwa pada bus 6 tegangannya sebesar 10,04 kV dengan arus gangguan sebesar 22,52 kA. Baiklah, di sini saya akan menganalisa rangkaian tersebut di mana terdapat dua buah generator dengan masing-masing power rating sebesar 50 MW dan voltage rating 20 kV. Kemudian terdapat 4 buah transformator dengan masing-masing power rating 100 MVA dan pada
transformator 1 dan 2 voltage ratingnya sebesar 20 ke 70 kV. Pada trafo 3 dan 4 voltage ratingnya dari 70 ke 20 kV. Kemudian pada rangkaian tersebut terdapat 6 buah bus dan 2 buah transmission line, di mana panjang transmission line yang pertama sebesar 15 km, kedua juga 15 km. Pada rangkaian tersebut diberi fault pada bus 2, yang mana nilainya akan menjadi 4,54 kA dengan tegangan 37,59 kV. Kemudian apabila diberikan volt pada bus 2 dan bus 6 akan mendapatkan nilai bus 2 arusnya sebesar 4,54 kA dan tegangan 37,59 kV. Dan pada bus 6 nilai arusnya sebesar 22,52 kA dan tegangannya 10,04 kV. Dari rangkaian tersebut dapat diketahui bahwa short circuit dapat menghasilkan arus yang besar pada bus ataupun jaringan yang terkendala short circuit, sedangkan tegangannya pada jaringan sistem yang lain akan memiliki nilai yang kecil. Setelah penjelasan di atas tadi, maka ada pun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah nilai besar kecilnya arus gangguan hubung singkat yang terjadi bergantung pada impedansi saluran yang dilaluinya. Lalu yang kedua, nilai arus pada suatu bus akan meningkat ketika terjadi short circuit pada bus tersebut. Lalu yang ketiga, semakin pendek jarak antara titik gangguan dengan sumber, maka nilai arus gangguannya juga akan semakin besar. Dan yang terakhir, nilai arus gangguan akan semakin besar ketika gangguan yang terjadi semakin dekat dengan generator. Action. Baik, itulah penjelasan mengenai short circuit analisa. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Tutup.